Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 59, Jangan Menipu. Pada hari Jumat tanggal 9 Rajab 546 H, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Ucapan orang yang tamak tidak pernah terlepas dari keburukan dan tipuan. Ucapannya hanya cangkang tanpa isi, kosong tanpa makna. Ketamakan sama dengan saja dengan kekosongan. Perhatikan saja huruf-hurufnya terdiri dari yang kosong, berlubang. Tamak dalam bahasa Arab diambil dari kata hama. Ketiga huruf tersebut semuanya mempunyai lubang atau kosong di tengahnya. Wahai hamba-hamba Allah, jujurlah maka engkau akan meraih kebahagiaan. Orang yang jujur dan benar adalah orang yang cita-citanya tergantung tinggi di langit, dan tidak tergoyahkan oleh perkataan orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala urusannya. Apabila Dia menghendaki sesuatu untukmu, maka Dia akan menyiapkannya. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan orang-orang yang buruk adabnya. Benarnya keadaanmu akan membuat engkau berbicara, dan kebohonganmu akan menjadikan engkau terbungkam. Sebagaimana yang engkau beli, maka aku akan menjualnya kepadamu. Wahai muridku, apabila engkau memiliki buah dan keberkahan dari ilmu, mengapa engkau menuju pintu para penguasa dengan langkah nafsu dan syahwatmu? Orang alim itu tidak memiliki kedua kaki yang mengantarkannya berjalan menuju makhluk. Orang yang zuhud tidak memiliki tangan untuk mengambil sesuatu dari harta manusia. Orang yang mencintai Allah, tidak lagi memiliki mata untuk melihat sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kecintaannya telah benar, maka apabila ia berjumpa dengan manusia, tidak ada lagi waktu baginya untuk memandang mereka. Allah tidak dapat melihat kepada selain zat yang dicintainya. Dalam pandangannya, dunia tidak ada artinya, akhirat juga tidak dipedulikannya lagi, tidak ada yang berharga dalam pandangannya kecuali Tuhan yang dicintainya. Jadilah orang yang berakal sehat, engkau tidak memiliki dasar apapun, mayoritas dari kalian hanya mengikuti igauan belaka. Mayoritas manusia hanya berbicara dengan lidahnya, bukan dengan hatinya. Orang-orang munafik mengigau dengan lidah dan kepalanya. Adapun, igauan orang yang benar adalah dengan hati dan nuraninya. Hatinya berada di depan pintu Tuhannya, dan nuraninya berada di dalamnya. Allah tidak pernah berhenti merengek di depan pintunya, sehingga akhirnya dia pun memasukinya. Demi Allah, engkau telah berdusta dalam setiap keadaanmu, engkau tidak mengetahui jalan menuju pintunya. Bagaimana engkau akan menunjukkannya sementara matamu buta? Bagaimana engkau bisa menuntun orang lain? Hawa nafsu, watak, mengikuti nafsu, cinta dunia dan kedudukan, telah menjadikanmu buta. Engkau melakukan maksiat dan terlena di dalamnya, bahkan engkau sampai kepada kekufuran. Barang siapa yang benar-benar taat dan beribadah kepada Allah, niscaya ia akan dapat mendengarkan firman-Nya. Disebutkan bahwa terdapat 70 orang yang dipilih dari kaum Nabi Musa yang dipilih untuk mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, mereka semua pingsan kecuali Nabi Musa alaihi salam ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan mereka kembali. Mereka berkata, kami tidak kuat mendengarkan firman-Nya, oleh karena itu engkau harus menjadi perantara antara kami dengannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, kemudian Musa menyampaikan firman-Nya kepada mereka. Nabi Musa alaihi salam dapat mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tingkat keimanannya yang kuat, dan kesungguhan dalam taat dan beribadah kepadanya. Sedangkan mereka semua tidak kuat mendengarnya karena keimanan mereka yang lemah. Seandainya mereka mau menerima ajarannya dalam kitab Taurat, menaati perintah dan larangannya, bersopan santun dan tidak berkata ceroboh, tentu mereka juga mampu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Musa alaihi salam, aku diberikan kekuasaan terhadap orang-orang yang berdusta, munafik, dajjal dan terhadap orang-orang yang maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terbesar adalah iblis dan yang terkecil adalah orang yang fasik. Aku adalah orang yang memerangi orang yang sesat lagi menyesatkan. Menyeru untuk memperbaiki hati, dan memohon kekuatan dengan lafaz, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sifat nifak telah berkarat dalam hatimu, sehingga membutuhkan penyerahan, taubat dan memutuskan sikap ria. Apabila kebaikan yang ada padaku datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan itu akan terus bertambah dan mendatangi manusia, bahkan masuk rumah mereka sehingga mereka dapat melihatnya dengan mata dan hati mereka. Namun, apabila datangnya dari nafsuku, watak, setan dan kebatilanku,
niscaya kebaikan itu akan sirna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membantu orang yang dusta dan orang munafik. Dia tidak akan memberikan kepada orang yang ingkar dan tidak akan menambah kenikmatan bagi orang yang tidak bersyukur. Siapapun yang berbicara terhadap dirinya dengan sikap kemunafikan tidak akan mendapatkan apa-apa, justru kemunafikannya yang akan membakar dan menghanguskan agamanya. Wahai para murid, kalian telah berkata tetapi malah melarikan diri dan tidak mau mengamalkannya. Di seluruh negeri aku dikenal sebagai si bisu, karena aku berusaha untuk membisu dan mengasingkan diri. Akan tetapi perbuatanku itu dianggap tidak benar. Takdir menetapkan agar aku bertemu kalian. Aku berada pada liang di dalam tanah, tetapi dia mengeluarkanku dan mendudukanku di atas kursi. Oleh karena itu, jangan berdusta. Mengapa engkau memiliki dua hati? Seharusnya hatimu adalah satu, yang apabila telah dipenuhi sesuatu tidak akan bisa diisi oleh yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seseorang. Quran Surat Al-Ahzab 4. Hati yang mencintai halik tidak akan dapat mencintai makhluk. Hati yang di dalamnya dipenuhi dunia, maka ia tidak akan menerima adanya akhirat. Apabila hati diperuntukkan bagi halik, sedangkan wajahnya menghadap makhluk, maka ia dapat memandang mereka demi kemaslahatan mereka sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka. Boleh saja orang bodoh yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan ria dan bersikap munafik, tetapi hal itu tidak akan dilakukan oleh orang yang alim. Orang yang dungu boleh saja berbuat maksiat kepada Allah, tetapi orang yang berakal tidak akan melakukannya. Boleh saja orang yang tamak terhadap dunia berbuat ria dan bersikap munafik, tetapi orang yang tidak panjang angan-angan tidak akan melakukannya. Seorang mukmin akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan kewajiban, ia akan mencintainya dengan melakukan hal-hal yang sunat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pada mulanya mempunyai hamba-hamba yang hanya melaksanakan kewajiban saja, kemudian pada langkah selanjutnya ia melakukan hal-hal yang sunat. Mereka mengatakan bahwa yang sunat itu merupakan kewajiban bagi kami karena kami telah diberikan kekuatan untuk melaksanakannya. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang sunat. Para wali Allah mempunyai guru yang mendidik mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebab akibat belajar bagi mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya saja seorang mukmin berada di atas puncak gunung, tentu Allah akan tetap menentukan baginya seorang alim untuk menjadi gurunya. Jangan hanya sekadar meminjam ucapan orang-orang yang syalih, lalu engkau mengaku bahwa itu adalah perkataanmu. Sesungguhnya itu semua tidak dapat engkau sembunyikan. Pergunakanlah apa yang ada padamu, jangan meminjam dari orang lain. Tanamlah kapas dengan tanganmu sendiri, sirami dan rawatlah baru engkau boleh memintalnya, menjahit dan memakainya. Jangan menyukai harta dan pakaian orang lain. Apabila engkau mengambil perkataan orang lain, lalu engkau mengatakannya sebagai ucapanmu, maka engkau akan dibenci oleh hati orang-orang yang syalih. Jika tidak pernah melakukan sesuatu, maka engkau tidak boleh mengatakannya. Segala hal bergantung kepada amal yang telah dilakukan. Berjuanglah untuk mencapai derajat marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marifat itu gaib dan ada bersamanya, berdiri bersama dengan takdir, kekuasaan dan ilmunya, lah sepenuhnya fana dalam perbuatan dan ketentuannya. Apa yang engkau ucapkan menggambar hatimu. Apabila hati masih kotor, maka ucapan terkadang benar dan terkadang salah. Engkau tidak akan dapat mengubah sesuatu dari asal pokoknya. Apabila kotoran dan kemusyrikan telah hilang, maka dengan sendirinya lisan akan menjadi benar. Apabila kemusyrikan masih bercokol, dapat dipastikan masih terdapat kedustaan. Sebagian orang berbicara dari hatinya, ada juga yang berbicara dari nuraninya, tetapi ada juga yang berbicara dari keinginan, nafsu, watak dan setannya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang mukmin dan jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang munafik. Apabila terdapat rasa cinta kepada seseorang dan rasa benci kepada orang lain, maka janganlah engkau mencintai dan membenci karena nafsu, watak, dan keinginanmu. Tetapi, seharusnya engkau menghukumi keduanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila cintamu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka cintailah ia. Apabila tidak sesuai, maka engkau harus menarik cintamu itu. Demikian juga kebencian, apabila ia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah maka engkau harus membencinya. Apabila belum jelas maka perhatikanlah hati para siddiqin, tanyakan kepada mereka. Kembalikanlah masalah itu kepada hati mereka, sesungguhnya hati mereka berada dalam kebenaran. Apabila hati telah benar, maka ia akan menjadi sesuatu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila hati telah melakukan apa yang diperintah Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan mendekat,
apabila telah mendekat maka akan mengetahui dan melihat apa kewajiban dan haknya, apa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apa hak bagi selainnya. Dia akan melihat mana kebenaran dan mana kebatilan. Apabila seorang mukmin mempunyai cahaya yang menjadi panduan penglihatannya, bagaimana tidak dengan orang yang syidik dan mugarib? Seorang mukmin sejati pasti memiliki cahaya yang menuntunnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah terhadap firasat orang mukmin, sesungguhnya ia memandang dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang marifat dan mugarib juga diberikan cahaya, sehingga dengan cahaya itu dia melihat kedekatan dirinya dengan Tuhannya. Dia dapat melihat kedekatan Tuhannya dengan hatinya. Dia dapat melihat ruh para malaikat, ruh para nabi, hati para syiddiqin. Mereka juga dapat melihat keadaan dan kedudukan mereka. Semua itu terlihat melalui kejernihan dan kebersihan hati dan nuraninya. La selalu berada dalam kegembiraan bersama Tuhannya. La menjadi perantara yang mengambil darinya dan membedakan manusia. Para wali adalah orang yang pandai lisan dan hatinya, ada juga yang pandai hatinya meski tumpul lisannya. Sedangkan orang munafik, mereka pandai lisan tetapi tumpul hati, ilmu mereka hanya sebatas lisan saja. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling aku takutkan dari umatku adalah munafik yang pandai berbicara. Jangan tertipu oleh sesuatu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengerjakan apa yang dikehendakinya. Oleh karenanya sebagian dari orang Syali menceritakan bahwa saudaranya yang seiman berkunjung kepadanya seraya berkata, wahai saudaraku, kemarilah. Kita seharusnya menangisi ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita. Betapa hebatnya ucapan tersebut, menggambarkan bahwa ia telah marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia memperhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah seorang di antara kalian melakukan amalan ahli surga, sehingga tidak ada jarak lagi antara dirinya dengan surga, kecuali hanya satu hasta atau satu depa. Kemudian kecelakaan menimpanya sehingga ia menjadi ahli neraka. Dan salah seorang di antara kalian melakukan amalan ahli neraka sehingga tidak ada jarak lagi antara dia dengan neraka kecuali satu hasta atau satu depa. Kemudian kebahagiaan menimpanya sehingga dia menjadi ahli surga. Ditanyakan kepada sebagian orang-orang Syali, apakah engkau dapat melihat Tuhanmu? Dia menjawab, apabila aku tidak melihatnya, maka tempatku ini akan hancur. Apabila ada yang bertanya, bagaimana engkau melihatnya? Maka akan aku jawab, yakni apabila makhluk telah keluar dari hati seorang hamba, sehingga tidak ada lagi yang tertinggal di dalamnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ia akan melihatnya dan mendekatinya sebagaimana yang ia inginkan. La akan melihatnya secara batin, sebagaimana ia melihat sesuatu secara lahir. La akan melihatnya sebagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan dirinya pada malam Isra Mi'raj. Beliau melihatnya dan mendekatinya lalu berbicara dengannya secara lahir. Beliau merasakan kedekatannya, melihat kemurahannya, keutamaannya, kebaikannya, kelembutannya dan juga pemeliharaannya. Orang yang telah terbukti ibadah dan marifatnya, ia akan berkata, perlihatkan kepadaku. Atau, jangan engkau perlihatkan kepadaku. La tidak akan berkata, berikan kepadaku, atau, jangan berikan kepadaku. Demikianlah karena ia telah lebur dan tenggelam. Sehingga sebagian dari mereka yang telah mencapai derajat ini akan berkata, aku tidak peduli lagi terhadap diriku. Alangkah indah ucapan, aku adalah hamba Allah. Apabila seorang hamba sudah berada bersama dengan Tuhannya, maka ia tidak akan memiliki pilihan dan kehendak lagi. Diceritakan bahwa ada seseorang yang membeli budak. Budak tersebut adalah salah seorang yang memegang teguh agama dan tekun beribadah. Orang tersebut bertanya kepada si budak, wahai budak apa yang hendak engkau makan? La menjawab, makanan yang engkau berikan kepadaku. Tuannya bertanya lagi, pakaian apa yang hendak engkau pakai? Si budak menjawab, pakaian yang engkau berikan kepadaku. Tuannya bertanya lagi, rumah mana yang hendak engkau tinggali? Si budak menjawab, tempat yang engkau berikan kepadaku. Tuannya bertanya lagi, pekerjaan apa yang engkau mau? Si budak menjawab, pekerjaan yang engkau perintahkan kepadaku. Si tuanku menangis seraya berkata, betapa beruntungnya aku apabila aku bersama Tuhanku seperti engkau bersamaku. Lalu, si budak berkata, wahai tuan, apakah seorang budak yang mengikuti tuannya mempunyai pilihan dan kehendak? Saat itu juga si tuan berkata, engkau aku merdekakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku ingin tinggal di sisimu untuk melayanimu dengan diri dan hartaku. Setiap orang yang telah marifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lagi mempunyai pilihan dan kehendak. Ia akan berkata,
Aku tidak peduli lagi dengan diriku. Jangan meremehkan takdir dalam urusannya dan juga selainnya. Sebagian hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah zuhud terhadap makhluk, ia lebih suka berhalwat, membaca Al-Quran dan hadits. Sehingga tidak aneh apabila hati mereka dekat dengannya walaupun lahiriah mereka bergaul dengan manusia. Dengan hati itulah mereka memandang dirinya dan orang lain, hatinya telah benar sehingga tidak ada lagi sesuatu yang samar baginya. Mereka akan mengetahui apa yang terlintas dalam pikiranmu dan menceritakan apa yang terjadi di rumahmu. Celaka engkau! Jadilah engkau orang yang berakal. Jangan meremehkan para wali dengan kebodohanmu. Setelah engkau membaca kitab lalu naik dan berbicara dengan manusia. Hal ini membutuhkan hukum yang lahir dan batin. Kemudian menjadi kaya dari segala sesuatu. Selanjutnya tenggelam dalam dua keadaan yang terpaksa. Pertama, di negerimu tidak ada orang lain yang dapat berbicara, sehingga dengan terpaksa engkau yang harus berbicara. Kedua, engkau diperintahkan oleh hatimu untuk berbicara. Maka engkau akan mencapai kedudukan ini untuk mengajak makhluk kembali kepada Halik. Celakalah engkau! Engkau mengaku termasuk orang sufi, justru engkau adalah orang yang mengotori citra sufi. Orang yang bersih lahir dan batinnya dengan mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Setiap kali bertambah bersih maka ia akan keluar dari laut wujudnya sendiri. Ia akan meninggalkan kehendak, pilihan dan keinginannya karena kebersihan hatinya. Dengan kebersihan hatinya, ia dapat bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpinya, beliau memerintahkan sesuatu dan melarang dari sesuatu. Secara total ia menjadi hati, dan bentuknya menyendiri, senyap tanpa suara, bersih tanpa noda, isi yang terkelupas dari cangkangnya. Secara makna ia hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan mendidik hatinya, bersamanya dan di hadapannya. Beliau akan menuntun tangannya, mengeluarkan segala sesuatu dari hatinya, seolah mengangkat gunung yang kokoh sehingga memerlukan pertolongan berupa mujahadah dan bersabar dalam menghadapi segala rintangannya. Tidak mengejar sesuatu yang tidak akan pernah sampai ke tanganmu. Berbahagialah engkau apabila dapat mengamalkan nasihat ini diserta dengan penyerahan diri. Berbahagialah engkau apabila kelak di hari kiamat engkau termasuk orang-orang muslim, bukan termasuk orang-orang kafir. Berbahagialah engkau apabila kelak engkau duduk di tanah surga di depan pintunya, dan bukan orang yang mendapatkan kecelakaan. Tawadlulah dan jangan sombong. Ketawadluan akan mengangkat derajatmu sedangkan kesombongan akan merendahkan derajatmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersikap tawadlu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Apabila hati senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan datang kepadanya marifat, ilmu, tauhid, sikap tawakal, dan akan berpaling dari segala sesuatu secara total. Zikir yang senantiasa dilakukan akan melahirkan kebaikan yang terus-menerus, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila hati telah benar, maka ia akan terus-menerus dalam keadaan berzikir. Meskipun matanya tertidur hatinya tetap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu karena ia mewarisinya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu alam, seorang syalihin mengalami susah tidur, padahal ia telah bersiap-siap untuk tidur. Ketika ditanya mengapa demikian, ia menjawab, hatiku melihat Tuhanku. Ucapannya memang benar, karena mimpi yang benar adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kesejukan hatinya dalam tidurnya. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dapat memandangmu di dunia dengan mata hati kami dan di akhirat dengan mata kepala kami. Ya Allah, berilah kami taufik untuk mengerjakan hal-hal yang Engkau ridai. Ya Allah, terangilah hati kami. Tunjukkanlah ia kepada MU, sucikanlah nurani kami, dan dekatkan ia kepada MU. Ya Allah, tunjukilah hati kami untuk sampai kepadamu. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu dan keikhlasan dalam mengamalkannya. Ya Allah, lunakanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.